lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pentingnya parenting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada saat kita membicarakan parenting, tentunya yang terlintas pada pikiran kita adalah sebuah keluarga, di mana normalnya satu keluarga terdiri dari bapak atau suami, ibu atau istri, dan anak. Pada saat istri sedang mengandung, tentunya kita akan mencoba beradaptasi untuk menjadi orang tua ke depannya. Kita sebagai orang tua terhadap anak harus mengerti terlebih dahulu. Dan ada firman Tuhan di mana hubungannya adalah bahwa anak-anakmu adalah bukan pilihanmu. Mereka menjadikan anak-anakmu bukan karena keinginan mereka juga, tetapi adalah sebuah takdir. Nah, ini yang apabila kita sebagai orang tua harus mengerti. Jika melihat referensinya dari Al-Quran, ini terdapat pada Quran surat Asy-Syura ayat 49, yang dimana artinya adalah status tentang anak lahir tanpa keinginan kita, lahir sudah menjadi takdir. Itu adalah sebuah anugerah. Pada saat kita membicarakan sebuah anugerah, betapa bahagianya orang tua harusnya mengerti tentang anugerah itu, sehingga anugerah tersebut tidak akan pernah kita sia-siakan. Bagaimana mendidik secara benar, mengasuh secara benar. Nah, ini terkadang dampak pola asuh masa lalu. Kadang-kadang orang tua kita tidak sengaja melakukan kesalahan. Yang kesalahan mana itu mau tidak mau, sadar tidak sadar terduplikasi. Dengan terduplikasinya keburukan tersebut menjadi berdampak. Itu kita sudah jadi kadang-kadang rawan sekali, tidak mengerti tentang keadaan bahwa ini adalah sebuah anugerah, yang setiap keluarga berbeda mensikapi anugerah tersebut. Jadi, parenting itu bukan hanya perlu, tetapi kita juga harus mengerti sekali tentang kehadiran anak di dalam sebuah keluarga. Kehadiran anak di dalam sebuah keluarga kita itu apa sih artinya? Apa sih nilainya buat kita? Seandainya ini kita sadari bahwa anak adalah merupakan sumber kebaikan untuk masa depan, maka kita akan sangat peduli terhadap pendidikan anak, sehingga pola asuh kita terhadap anak tidak akan salah. Orang tua harus memberikan tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Karena anak usia dini ini atau usia emas ini adalah peniru yang ulung. Anak akan belajar melalui tahapan imitasi, yaitu meniru. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, akan ditiru oleh anak. Jadi ayah, bunda, sekarang harus lebih berhati-hati dalam berperilaku maupun perkataan. Peran orang tua di zaman milenial ini sangat besar dan harus berperan aktif mendidik serta mengasuh anak-anak yang hidup di era milenial ini.
Karena tantangannya sangat luar biasa sekali ayah bunda. Termasuk akibat dari penggunaan gadget amat sangat luar biasa. Ada akibat baik dan buruknya. Tetapi orang tua juga harus paham dengan baik kondisi zaman saat ini. Kita menjadi orang tua anak-anak yang lahir di zaman milenial ini, zaman yang sudah mengenal gadget. Dan orang tua tidak boleh tidak peduli. Harus tetap peduli ayah bunda. Harus tahu apa yang terjadi dan efek dari penggunaan gadget. Jadi itulah kenapa orang tua harus antusias, punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap perkembangan anaknya. Orang tua juga harus sabar ketika terjadi sesuatu hal dengan masa perkembangan anak-anak. Orang tua juga harus sabar menghadapi mereka. Maka dari itu, ayah, bunda harus bisa menjadi inspirasi anak-anaknya. Tentunya orang tua harus menjadi lebih baik terlebih dahulu sebelum anaknya menjadi baik. Di dalam pola asuh, orang tua harus mencari berbagai macam kreasi, mencari berbagai macam usaha supaya tidak membosankan bagi anak agar mereka tertarik dan juga minat. Kelas parenting tidak hanya diperuntukkan untuk orang tua muda saja atau orang tua yang tidak berpengalaman. Parenting ini untuk semua yang ingin menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Mengikuti kelas parenting bisa membuat perbedaan yang besar. Di antaranya adalah pertama, menguasai dasar-dasar parenting. Dan yang kedua, update tentang perkembangan ilmu parenting. Dan yang ketiga, mempelajari cara terlibat yang efektif dalam perkembangan anak. Dan yang keempat, menemukan cara mencocokkan gaya parenting Anda dengan kepribadian anak Anda. Dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri orang tua. Dan yang terakhir adalah bertemu orang lain dengan pengalaman yang sama. Pada akhirnya memang benar setiap anak berbeda. Apa yang berhasil untuk satu anak mungkin tidak berhasil pada anak yang lain. Nah, dan kelas parenting bisa jadi tidak dapat menyelesaikan semuanya. Namun, bertemu dengan orang tua yang lain dapat memberi Anda banyak strategi yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, membantu Anda menemui orang tua lain di situasi yang sama dan meningkatkan kepercayaan Anda terhadap kemampuan mengasuh anak Anda sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya mohon pamit dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.